Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Anak MIPA Course. Nah, di video kali ini kita akan membahas contoh soal persamaan gelombang berjalan. Nah, di sini sudah ada satu soal, kemudian ada beberapa pertanyaan terkait gelombang berjalan ya. Jadi sebelum kita mulai, silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini untuk klik tombol subscribe, kemudian like video ini, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita mulai. Jadi soalnya seperti ini ya. Sebuah gelombang berjalan memenuhi persamaan Y sama dengan 0,01 sin pi kali 100T min 5X dengan Y dalam meter dan T dalam sekon. Nah, yang ditanyakan ada amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, cepat rambat, arah rambat gelombang, kemudian ada persamaan kecepatan dan persamaan percepatan. Oke, kita jawab. Kita di sini ya. Jawab. Nah, kita tulis dulu persamaan gelombangnya tadi. Y sama dengan 0,01 sin pi kali 100T min 5X. Nah, ini pi kita harus kalikan dulu dengan yang di dalam kurung. Jadi Y sama dengan 0,01 sin 100 pi T min 5 pi X. Nah, dalam persamaan gelombang berjalan kita kan tahu Y sama dengan A sin omega T min KX plus minus KX gini ya. Nah, kita jawab yang pertama yang ditanyakan tadi adalah amplitudo. Jadi A sama dengan, kita lihat di sini A dan di sini. Jadi amplitudonya adalah 0,01. Satuannya meter ya. Tadi Y dalam meter. Kemudian yang B yang ditanyakan adalah frekuensi. Oke, untuk frekuensi kita menggunakan rumus kecepatan sudut. Jadi omega sama dengan 2pi f. Nah, dalam persamaan gelombang ini omega T. Jadi omega ini yang melekat dengan variabel T. Jadi kita lihat di persamaan kita 100 pi T, berarti ini adalah omeganya. Kemudian yang ini adalah K. Oke, jadi di sini ada 2 pi f. Kita masukkan omeganya 100 pi. Jadi 100 pi sama dengan 2 pi f. Nah, kita kan mau mencari F-nya ini. Jadi F sama dengan 100 pi per 2 pi. Nah, pi-nya bisa kita coret. Kemudian 100 dibagi 2 sama dengan 50. Satuan untuk frekuensi adalah Hz. Jadi frekuensinya adalah 50 Hz. Nah, dari frekuensi ini bisa kita gunakan untuk mencari periode. Jadi periode atau T besar ya simbolnya itu adalah 1 per F, 1 per frekuensi, atau 1 per 50 sama dengan 0,010 dibagi 5 dapat 2 ya. Jadi 0,02. Satuan untuk periode adalah sekon. Oke, kita lanjutkan ke yang C. Jadi yang C yang ditanyakan adalah panjang gelombang atau lambda ya. Oke, untuk panjang gelombang kita menggunakan persamaan yang di K ya. Jadi K sama dengan
2pi per lambda. Nah, di persamaan ini tadi kita tahu K-nya adalah 5pi ya. Kita masukkan jadinya 5pi sama dengan 2pi per lambda. Jadi lambda sama dengan 2pi per 5pi. Oke, pi-nya bisa kita coret. Jadi tinggal 2 per 5. Jadi lambdanya 2 per 5, satuannya meter. Oke, 2 per 5 bisa kita hitung juga. 2 dibagi 5 itu 0,4 meter. Oke, kita lanjutkan yang D. Yang D yang ditanyakan adalah cepat rambat gelombang atau V kecil ya, sama juga dengan kecepatan. Nah, V sama dengan untuk di gelombang berjalan itu adalah lambda kali F. Jadi lambdanya tadi kita ketemu ini ya, kita pakai yang 2 per 5. 2 per 5 dikali frekuensinya tadi kita sudah dapat 50 Hz ya, jadi di sini 50. Oke, nah ini bisa kita hitung. 50 dibagi 5 dapat 10, 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah, satuan dari cepat rambat adalah meter per sekon. Jadi cepat rambat gelombangnya 20 meter per sekon. Nah, yang E yang ditanyakan adalah arah rambat dari gelombangnya. Tadi persamaannya adalah Y sama dengan 0,01 sin 100 pi T min 5 pi X. Nah, kita untuk menentukan arah gelombangnya kita lihat tanda di sini. Jadi kalau di sini positif atau negatif itu menunjukkan arah dari gelombangnya ya. Karena ini tandanya negatif berarti gelombangnya itu arahnya dari kiri ke kanan. Nah, nanti kalau tandanya ini positif berarti berlaku sebaliknya, berarti dari kanan ke kiri. Jadi bisa kita gambarkan untuk gelombangnya. Karena dia kan di sini negatif, berarti dari kiri ke kanan. Berarti gelombangnya seperti ini. Nah, jadi arah dari gelombangnya itu ke sana. Karena tandanya negatif. Nanti kalau tandanya positif berarti dia berlaku sebaliknya. Arah gelombangnya ke dari kanan ke kiri. Oke, kita lanjut yang F. Yang ditanyakan adalah persamaan kecepatan getar gelombang atau persamaan kecepatan ya. Oke, untuk persamaan kecepatan kita ini adalah turunan dari persamaan gelombang berjalan tadi. Jadi kalau kita tahu Y sama dengan 0,01 sin 100 pi T min 5 pi X. Nah, berarti V sama dengan dy per dt. Jadi kita turunkan y nya ini terhadap t. Jadi d 0,01 sin 100 pi T min 5 pi X per dt. Kita turunkan terhadap T ya. Jadi oke, 0,01 sin ini tetap ya. Jadi 0,01 nya ini tetap 0,01. Kemudian sin, turunan dari sin adalah cos. Jadi di sini jadi cos. Kemudian 100 pi T diturunkan terhadap T, jadinya 100 pi. Yang di dalam kurung ini tetap 100 pi T min 5 pi X. Yang ini tetap karena dia tidak ada variabel T nya. Nah, 0,01 bisa kita kalikan dengan 100. Jadinya habis ya ini. Jadi tinggal pi cos 100 pi T
min 5px. Nah, ini adalah persamaan kecepatan gelombangnya. Selanjutnya yang G adalah persamaan percepatan. Nah, untuk A sama dengan dv per dt, jadi turunan dari persamaan kecepatannya tadi. Jadinya D untuk persamaan kecepatannya kan ini pi cos, berarti kita tulis dulu pi cos 100 pt min 5px per dt. Nah, kita turunkan terhadap t. Oke, pi nya ini tetap pi, cos kita turunkan, turunan dari cos adalah min sin. Nah, 100 pt diturunkan terhadap t jadinya 100 pi. Yang di dalam kurung tetap 100 pt min 5px. Nah, bisa kita kalikan ya, ini minus, kita taruh di depan jadi min, kemudian 100-nya kita taruh di depan, pi dikali pi jadinya pi kuadrat sin 100 pt min 5px. Jadi ini adalah persamaan dari percepatan getar gelombang. Nah, karena ini percepatan berarti satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, berarti yang tadi yang kecepatan, karena kecepatan satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Nah, demikian pembahasan kita tentang persamaan gelombang berjalan. Jangan lupa like video ini, komen, subscribe channel ini, dan share video ini ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.